Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Irfan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Islam Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1.A.6. Oke. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, alangkah lebih baiknya dulu kita mengenal profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada hari Kamis 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Karena jasa-jasa beliau dalam dunia pendidikan, sehingga tanggal 2 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Oke, segitu dulu penjelasan dari profil Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kita masuk ke pemikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam berarti lingkungan alam tempat anak berada saat ini. Sedangkan kodrat zaman yaitu perubahan kemajuan zaman dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya semboyan Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar. Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayan. Yang artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Oke, selanjutnya dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan merdeka belajar. Yang pertama, menuntun. Dan yang kedua, pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak sebagai biji tanaman. Yang ketiga, budi pekerti. Dan yang keempat, bermain. Dan yang terakhir, pendidikan berpusat pada anak. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, menuntun. Menuntun di sini artinya pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidik diibaratkan sebagai petani dan anak sebagai biji tanaman. Artinya bahwa pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar yang berbeda, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai bakat dan minatnya. Karena setiap anak itu tidak sama karakternya dan mempunyai keunikan tersendiri. Selanjutnya, budi pekerti. Pendidik harus mampu membekali anak dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah maupun di rumah. Pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik dalam mengembangkan budi pekerti anak didik. Yang selanjutnya, bermain. Pembelajaran di kelas harusnya memperhatikan kodrat dunia anak, yaitu senang bermain. Memasukkan unsur permainan tradisional yang bisa difungsikan sebagai pembelajaran dalam sarana melestarikan kebudayaan daerah sendiri.
Kemudian yang terakhir, pendidikan yang berpusat pada anak. Nah, pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengembangkan ide untuk berpikir kreatif, inovatif, mengembangkan bakat dan minat anak. Tentunya tetap memberikan tuntunan dan arahan kepada anak. Selanjutnya, implementasi pembelajaran di lingkungan sekolah SMA Islam Sabilah Muhtadin Banjarmasin. Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain. 2. Memusatkan pembelajaran kepada anak. Yang ketiga, memberikan kebebasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi kepada anak. Yang keempat, membangun komunikasi dan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid. Oke, penerapan Merdeka Belajar yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di SMA Islam Sabilah Muhtadin Banjarmasin, kami sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Pada semester pertama ini, kami melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Adapun subtemanya yaitu yang pertama, pembuatan kerajinan sasirangan. Sasirangan merupakan suatu kerajinan khas Banjarmasin. Yang kedua, membuat masakan khas Banjar. Dan yang ketiga, tarian adat khas Banjar. Selanjutnya, budaya pembiasaan karakter anak di SMA Islam Sabilah Muhtadin. Yang pertama, pembiasaan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian, tadarus Al-Quran. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, setiap pagi siswa melaksanakan tadarus Al-Quran bersama. Selanjutnya, sholat berjamaah. Setelah tadarus, dilanjutkan sholat duha berjamaah. Kemudian, waktu zuhur dan asar kami juga sholat berjamaah. Budaya cinta lingkungan. Senam bersama. Senam bersama di setiap Jumat pada minggu kedua. Selanjutnya, Jumat bersih. Kegiatan ini setiap 2 minggu sekali mengadakan bersih-bersih lingkungan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler. Memfasilitasi anak untuk mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama, ekstrakurikuler musik. Dan yang kedua, ekstrakurikuler podcast. Dan yang ketiga, ekstrakurikuler futsal. Meningkatkan kompetensi diri. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya semakin tersadar bahwa untuk menjadi pendidik di abad 21 ini, saya harus bisa menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan zaman. Maka daripada itu, saya mencoba untuk selalu mengupgrade kompetensi diri saya sebagai pendidik tentunya, melalui berbagai pelatihan dan bintek. Salah satunya yaitu dengan mengikuti rangkaian program calon guru penggerak dengan penuh antusias dan bersemangat. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi calon-calon guru penggerak. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.